Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dengan saya. Nah, kali ini Bapak Ibu kita sudah ada di materi keempat yaitu empati dan perencanaan pembelajaran. Gimana? Sudah menyimak video-video saya sebelumnya Bapak Ibu di tiga materi sebelumnya? Jika belum, cek di YouTube saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang baru menyimak video saya, perkenalkan nama saya adalah saya Zainul Fatah dari SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Bapak Ibu. Nah, pada kali ini Bapak Ibu kita akan membicarakan empati dan perencanaan pembelajaran. Nah, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran dan keinginan orang lain yang dan tetap kita menjadi diri sendiri pada saat kita memahami atau memahami perasaan, pikiran dan keinginan orang lain gitu Bapak Ibu. Tidak pro lah gitu ya. Jadi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, empati ini bisa diasah, yaitu dengan kontak mata, respon yang sesuai, hindari gangguan, ajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih empati itu sangat penting begitu ya Bapak Ibu? Karena dengan empati ini kita menerima orang lain, kita gampang menerima orang lain, gitu. Dan orang lain pun gampang akan menerima diri kita. Gitu. Selain itu melihat dari sudut pandang sudut pandang orang lain. Jadi kita bisa melihat sudut pandang orang lain dalam memahami suatu masalah. Gitu. Dan kita juga bisa melihat atau kita bisa bisa memahami bagaimana sih sudut pandang kita terhadap eh, masalah yang ada gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, empati itu dapat menentukan sikap yang wajar dan sesuai. Jadi pada saat kita menerima masalah atau mengetahui sebuah masalah atau sesuatu yang terjadi, kita bisa menentukan sikap. Dan yang jelas, yang terakhir adalah Bapak Ibu, kenapa empati itu penting, yaitu memperkuat relasi. Baik dengan orang lain, dengan anak kita, dengan anak didik kita, dengan istri kita, dengan teman kita. Jadi kita dapat memperkuat relasi ini. Nah, biasanya orang yang nggak berempati itu adalah temannya sedikit atau dijauhi orang lain gitu karena empatinya nggak ada. Kalau orang kita biasanya mengatakan itu bahwa nggak dua perasaan atau tidak berperasaan, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, empati ini kita bisa ajarkan kepada anak didik kita, di mana pada saat kita mempelajari sesuatu gitu ya, kita tanya perasaan mereka seperti apa. Atau misalkan ada yang terjadi dengan temannya gitu. Kita ajak apa sih perasaan mereka, apa yang mereka pikirkan dengan apa yang terjadi dengan temannya. Nah, itu juga mengajarkan anak-anak kita untuk berempati terhadap orang lain. Nah, empati ini dengan kasih sayang tuh hampir sama gitu, Bapak Ibu. Jadi orang yang mempunyai empati biasanya penyayang gitu. Nah, empati ini juga tidak hanya dilakukan antara orang dengan orang gitu, tapi dengan orang juga dengan lingkungan, dengan alam, dengan hewan, dengan siapa juga kita bisa ajarkan kepada anak-anak gitu. Supaya mereka juga tahu bagaimana cara merawat hewan, bagaimana menjaga atau merawat lingkungan yang ada di sekitar kita gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, empati ini juga dan perencanaan pembelajaran ini di materi yang selanjutnya di lembar aksi yang pertama ini Bapak Ibu, saya juga mendapatkan apa namanya menuliskan dan merenungkan apa sih yang terjadi gitu ya, apa yang pernah saya alami gitu. Dan merenungkan apakah saya sudah menjadi orang yang sudah berempati atau belum gitu. Eh, yang saya renungkan adalah pada saat saya menjadi guru gitu, apakah saya berempati dengan keadaan. Kalau dengan anak-anak sudah jelas nih Bapak Ibu, karena kita sebagai guru pasti sudah mempunyai rasa empati gitu ya. Tetapi apakah kita juga berempati terhadap keadaan di sekolah?
Sebagai pelajaran ya Bapak Ibu, saya dulu pernah mengajar di SD yang gemuk, yang gede, siswanya banyak dengan pembiayaan yang ada dan fasilitas lengkap. Dan selanjutnya saya dipindah ke sekolah yang eh, sedikit gitu. Apa namanya? Siswanya sedikit, pembiayaan sedikit, fasilitas juga tidak memadai gitu ya. Nah, di awal-awal saya merasa apakah saya bisa mengajar sama dengan yang SD yang sebelumnya? Apakah saya tidak merasa mempunyai kesulitan untuk beradaptasi gitu. Nah, di situ saya merenung. Di situ saya mencoba untuk mendalami apakah saya bisa. Jadi dimulai dari diri saya sendiri gitu. Karena keadaan geografisnya pun berbeda, di mana juga anak-anaknya juga berbeda gitu. Akhirnya saya mencoba mendalami apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kembangkan. Nah, menurut saya itu adalah bagian dari empati saya terhadap keadaan di sekolah saya yang dulu. Selain itu juga Bapak Ibu, empati ini menjadi sebuah menjadi sebuah tidak hanya menjadi sebuah perasaan saja gitu atau hanya ungkapan saja kepada orang lain atau keadaan, tetapi juga bisa menjadi sebuah tindakan nyata. Jadi empati itu tidak hanya menjadi sebuah simbol saja atau apa ya yang ada di pikiran kita atau ada di hati kita gitu. Tetapi empati ini juga harus kita lakukan sebuah tindakan atau bisa menjadi sebuah tindakan gitu. Nah, dari tindakan itu kita bisa lihat saya ini sudah berempati atau belum. Begitu Bapak Ibu. Nah, sudah panjang lebar saya menceritakan apa yang terjadi dengan saya dan apa yang saya pelajari di apa namanya di materi ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah tips di mana saya mengajarkan gitu, mengajarkan kepada anak-anak saya di kelas. Yaitu yang pertama, ajak siswa berdiskusi tentang suatu keadaan. Misalkan keadaan temannya yang sakit, apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka bagaimana sih merespon teman kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan gitu. Itu cara untuk melatih anak-anak juga mempunyai rasa empati. Atau Bapak Ibu, kita juga kaitkan dengan mata pelajaran yang ada gitu. Eh, Bagaimana sih kalau misalkan hewan ini nggak ada, misalkan kita membicarakan tentang hewan dan ekosistem, bagaimana sih jika ini nggak ada gitu. Nah, apa sih perasaan mereka? Selanjutnya Bapak Ibu misalkan kita kaitkan dengan materi dengan sistem pencernaan kita. Apa sih yang terjadi misalkan mulut kita rusak atau gigi kita rusak begitu. Nah, itu menjadi sebuah empati. Menjadi sebuah empati pada diri kita sendiri, mengajarkan anak-anak berempati atau berikan contoh yang selanjutnya memberikan contoh bagaimana cara berempati. Bagaimana sih berempati? Jadi kita berikan contoh. Selanjutnya, pahami setiap ketidaknyamanan yang ada di kelas. Itu tindakan kita apa ya? Merespon tentang ketidaknyamanan. Pada saat kita mengajar Bapak Ibu, kita harus tahu anak-anak didik kita ini bosen nggak sih dengan cara kita belajar atau pada saat kita mengajarkan sesuatu anak-anak ini pusing nggak gitu. Jadi kita kasih ice breaking lah sebentar gitu untuk melanjutkan pembelajarannya nanti gitu atau kita kasih jokes yang mereka bisa ketawa atau apa namanya sesuatu yang mereka itu akan fresh kembali dan siap untuk menerima pembelajaran kembali gitu Bapak Ibu. Nah, itu bagian dari empati gitu. Dari jadi anak-anak juga akan begitu. Bagaimana sih cara mentreat orang lain gitu. Yang selanjutnya adalah coba mengerti, bukan selalu dimengerti. Kita sebagai guru, kita coba untuk mengerti apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita gitu. Misalkan pada saat jam pelajaran, anak-anak kita ini benar-benar mengerti apa cuman mengerti saja gitu. Nah, kita coba pahami di sana Bapak Ibu. Kita harus mengerti. Bukan kita selalu dimengerti. Anak-anak harus selesai jam sekian. Kalau tidak nanti begini. Nah, itu kita diminta untuk dimengerti oleh mereka, tapi kita tidak apa namanya? Kita tidak mengerti mereka gitu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, menurut saya sudah terlalu panjang apa yang saya jelaskan, apa yang terjadi dengan saya yang saya ceritakan. Untuk mengetahui hal-hal seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu semuanya ikut
program Semangat Guru Volume 2 ini Bapak Ibu. Dan tetap pantengin video-video saya selanjutnya. Terus semangat, terus bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.